ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala fi hadzal liqa'il mubarak, dalam pertemuan yang insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kita dari rumah kita ke masjid ini, setiap langkahnya dapat menghapuskan pahala kita, menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Dan semoga kegelapan yang kita terobos untuk memasuki masjid mengerjakan salat ini menjadi cahaya yang terang nanti di hari kiamat, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina ilal masajidi fil lailil mudlim bin nurit tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan malam akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian akhlak pada pagi hari ini akan membahas tentang akhlak ithar. Akhlak ithar seorang muslim. Ya, bahasa Arabnya ithar. Kita sering menulis dalam bahasa Indonesia itsar, tapi jangan sampai kita salah mengucapkannya. Ya, ithar pakai tha. Ithar ini adalah tingkat kepedulian seorang muslim dengan derajat yang paling tinggi. Dari sekian banyak pemberian-pemberian yang kita lakukan, maka tingkat pemberian yang kita lakukan dalam tingkatan yang paling tinggi adalah ketika kita mampu melakukan ithar kepada orang lain. Apa itu ithar? Ithar menurut para ulama diantaranya adalah Ibnul Arabi. Beliau mengatakan taqdimu al-khairi 'alan nafsi, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, fi hududhiha ad-dunyawiyah, dalam memberikan urusan-urusan duniawi, raghbatan fil hududid diniyah, demi untuk mendapatkan balasan nanti di akhirat. Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Ini adalah ithar. Yang tentu hal ini menjadi sangat berat bagi kita, karena kita harus mengalahkan kepentingan pribadi untuk kepentingan orang lain. Apalagi jiwa kita dipenuhi dengan kecintaan secara berlebihan terhadap dunia, harta, sehingga kita memiliki sikap untuk acuh tak acuh kepada orang lain, untuk lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain, untuk lebih mengedepankan diri sendiri daripada orang lain. Maka orang yang bisa melakukan ithar, sungguh ia telah melakukan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Al-Imam Al-Jurjani juga mengatakan ithar adalah ayyuqaddima ghairahu ala nafsihi fin naf'i lahu wad daf'i anhu, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri dalam hal memberikan manfaat kepadanya atau
menolak mudorot ya darinya. Ini definisi yang lain. Lalu apa bedanya dengan sakha dan jud yang artinya dermawan? Sakha dermawan, jud juga dermawan. Apa bedanya dengan ithar? Ternyata sakha dan jud juga memiliki makna yang berbeda. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa antara ithar, sakha dan jud itu memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah bahwa semuanya merupakan kata kerja dari memberi. Ithar juga memberi, sakha yo memberi, jud juga memberi. Namun bedanya adalah kalau sakha alla yang kusahul badlu wala yas'uba alaihi. Ketika kita memberi, maka apa yang kita berikan itu tidak sama sekali mempengaruhi kekayaan kita, tidak akan mengurangi kekayaan kita, tidak akan mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan kita. Seperti misalnya kita punya tabungan 1 juta, berinfak 5.000 misalnya, itu tidak akan mempengaruhi sama sekali pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan wala yas'uba alaihi, tidak ada kesulitan bagi kita untuk memberikan harta kita kepada orang lain, atau memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Nggak ada kesulitan, ya kan? Itu yang biasa kita lakukan. Itu namanya sakha. Kalau jud, ya kan? Al-jud adalah ayyu'tiyal aktsar. Dia memberi dengan jumlah yang besar. Dia memberikan sesuatu kepada orang lain dalam jumlah yang besar. Jadi kalau uangnya misalnya 1 juta, kemudian dia berikan 500.000, itu namanya jud. Wa yubqi lahu syai'an, dan ia hanya menyisakan untuk dirinya sebagian saja, tidak banyak, lebih banyak daripada yang dia sisakan untuk dirinya, atau dia menyisakan yang serupa dengan yang dia berikan. Berarti 50% dari harta yang dia miliki diberikan kepada orang lain, itu jud. Atau yang diberikan lebih besar daripada yang disisakan. Dari 1.700.000 diberikan, 300 disisakan. Itu baru kita meraih derajat al-jud. Nah, kalau ithar, ayyu'thira ghairahu bi syai'i ma'a hajatihi ilaihi, mendahulukan orang lain daripada dirinya padahal dia butuh. Mungkin tidak semuanya, dari 1 juta mungkin 900.000 yang diberikan, kebutuhannya lebih dari 100.000. Dia butuh, kebutuhannya berkurang banyak ketika ia harus memberikan kepada yang lainnya. Jadi kebutuhannya besar tapi hartanya tinggal sedikit. Lebih banyak yang diberikan kepada orang lain daripada dirinya. Maka ini namanya ithar. Jadi ada faktor kita butuh, sementara kita harus memberikan hal ini, mengutamakan hal ini kepada orang lain daripada diri sendiri. Itu bedanya ithar dengan yang lainnya. Kemudian juga apa beda ithar dengan tabarru'? Tabarru'. Ithar sebenarnya masuk bagian daripada tabarru'. Tabarru' itu artinya memberikan harta atau manfaat kepada orang lain tanpa minta pengganti. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa embel-embel minta ganti. Karena tujuannya adalah biqasdil birri wal ma'rufi ghaliban. Tujuannya adalah untuk melakukan kebaikan,
untuk mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sedekah, hibah, hadiah itu adalah tabarruk. Namun yang membedakan antara ithar dengan tabarruk adalah bahwa ithar itu memberikan harta ya, yang dicintainya, yang disukainya ya. Memberikan harta kepada orang lain disertai adanya unsur kebutuhan dan darurat. Jadi dia butuh, dia dalam kondisi terjepit, dia dalam kondisi kekurangan, lalu dia berikan kepada orang lain. Itu ithar. Sementara tabarruk hanya mujarradu al-badl, hanya sekedar memberi tanpa ada unsur kebutuhan atau keterdesakan ya. Ini adalah bedanya tabarruk dengan ithar. Kemudian anjuran-anjuran dari Allah dan Rasulnya kepada kita agar kita bersikap ithar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kepada orang-orang Ansor yang memiliki peranan yang lebih atau yang sangat besar terhadap perjuangan Islam. Sampai-sampai mereka ya, lebih diutamakan oleh Rasulullah untuk ya, selalu ditemani dibandingkan orang-orang Muhajirin. Rasulullah lebih memilih orang Ansor daripada orang-orang Muhajirin ya. Ketika ya, Nabi selesai perang Fathu Makkah, maka orang-orang Ansor mengira bahwa Nabi tidak akan pulang ke Madinah karena sudah ketemu dengan tanah kelahirannya. Tanah kelahirannya sudah ditaklukkan. Ternyata keluhan orang-orang Ansor ini disampaikan kepada Nabi, dan Nabi lebih memilih untuk tetap tinggal di negerinya orang-orang Ansor daripada tinggal di kota Makkah. Maka sifat yang Allah berikan kepada orang-orang Ansor dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9 itu ada dua. Yang pertama adalah walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajah ya. Orang-orang yang memberikan tempat tinggal kepada orang-orang Muhajirin, mereka ya, ini sifat yang pertama, sangat-sangat mencintai orang-orang Muhajirin. Jadi pribumi orang-orang Ansor sangat-sangat mencintai para pendatang ya. Jadi rasa cinta pada penduduk bumi yang senantiasa harus kita tingkatkan kepada orang-orang yang datang ya. Orang-orang yang datang ke kampungnya. Orang-orang Muhajirin adalah pendatang, tapi karena ikatan keimanan dan upaya Rasulullah untuk mempersaudarakan, menjadikan orang-orang Ansor sebagai penduduk Madinah sangat mencintai saudaranya yang baru datang. Tentu ini adalah juga sesuatu yang sangat berat. Baru kenal ya, langsung cinta kepadanya. Yang kedua adalah ya, kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri, padahal mereka memiliki kebutuhan. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka juga ada kebutuhan. Maka ini sifat orang-orang Ansor yang patut untuk kita tiru ya kan? Kemudian yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 92. Ayat ini sebagai implementasi dari definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Jurjani tadi, bahwa ithar itu adalah memberikan sesuatu yang dia cintai, yang dia senangi
ya, barang yang menjadi kebanggaannya, tapi dia lepas selalu diberikan kepada orang yang membutuhkan, ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu mendapatkan albir. Albir artinya adalah, ya, ismun jami'un lil khairat, ya, nama satu perbuatan yang mengumpulkan semua kebaikan. Jadi semua bentuk kebaikan berkumpul pada kata albir. Maka kita baru mendapatkan albir sebagai puncak dari semua kebaikan itu, ya, kalau kita mau memberikan apa yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita eman-eman, yang kita pertahankan bertahun-tahun menjadi barang kesayangan, lalu kita berikan kepada orang lain, maka itu juga masuk dalam kategori ithar menurut definisi Al-Jurjani tadi. Jadi kita kalau punya motor nih, motor ini motor kesayangan, motor yang memiliki sejarah yang panjang, kenangan, ya, sewaktu muda, tiap hari dibersihkan, dicuci, nggak boleh ada debu yang menempel, ya. Diminta sama orang nggak dikasih, dibeli sama orang nggak dikasih. Lalu pada suatu saat kemudian ada saudara kita, ada tetangga kita yang sangat-sangat membutuhkan, sementara satu-satunya harta yang kita miliki adalah motor tersebut, kemudian kita jual dan kita pakai untuk membantu saudara kita, maka itu adalah bentuk daripada ithar. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita anjuran untuk berithar. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati orang-orang Asy'ariyin, orang-orang dari negeri atau suku Asy'ariyah yang berasal dari negeri Yaman. Nabi mengakui, ya, kebaikan orang-orang Asy'ari. Di antara kebaikan orang-orang Asy'ari adalah bahwa mereka memiliki kepedulian yang tinggi, memiliki sifat ithar kepada orang lain. Padahal mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi karena sifat dasar kemanusiaannya itu sangat baik, walaupun dia belum masuk Islam sebelum itu, ya, sifat-sifat baik ini, ya, mereka jalankan, ya. Karena sifat dermawan ini termasuk salah satu sifat andalan orang-orang Arab. Ya, orang-orang Arab itu memiliki sifat yang mendasar, ya, secara umum, ya, adalah mereka dermawan. Itu bisa kita lihat kalau kita pergi haji, ya, makanan bertebaran di mana-mana, mudah sekali kita mendapatkan makanan. Orang membagi makanan begitu saja tanpa ada eman, tanpa ada rasa sayang, ya. Kata Nabi, innal asy'ariyina idza armalu. Orang-orang Asy'ari itu jika mereka sedang kehabisan bekal, fil ghazwi, dalam satu peperangan, wa qalla ta'amu iyalihim bil Madinah, dan makanan yang ada di kota itu sudah menipis, ya, makanannya sudah menipis, maka apa yang mereka lakukan? Mereka tidak kemudian ego, makan apa yang dia miliki, yang lain nggak makan dicuekin. Tidak, mereka melakukan jama'u makana indahum fi thawbin wahidin. Mereka kumpulkan makanan mereka yang masih ada menjadi satu dalam satu tempat, fi thawbin wahidin, dalam satu kain digelar, semua yang punya makanan taruh di situ, dikumpulin jadi satu. Yang banyak, yang sedikit kumpulin jadi satu. Yang nggak punya nggak apa-apa, tidak mengumpulkan apa-apa. Tsumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah. Lalu mereka membagikannya, ya, ke wadah masing-masing mereka dengan sama rata, ya, nggak dibedakan. Yang tadi bawanya sedikit, ya, yang tidak membawa semuanya dibagi sama, ya.
Jadi kalau makanan itu ya dibagi sama walaupun jumlahnya sebenarnya tidak mencukupi, maka itu menjadi berkah dan cukup untuk semuanya. Ya. Jadi misalnya ya, kita punya ada 10 orang yang punya nasi satu piring, hanya 5 orang, kumpulin jadi satu, 5 piring nasi tersebut jadi satu, dimakan bersama-sama, maka akan bisa mencukupi 10 orang. Ini adalah kebiasaan dari orang-orang Asy'ari, dan hal itu dianjurkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah juga melakukan hal tersebut. Tidak jarang Nabi ketika memiliki makanan ya, atau mendapatkan hadiah dari sahabatnya makanan, lalu yang membutuhkan makan itu banyak orang, maka Nabi masukkan ke dalam kain, lalu Nabi doakan supaya diberikan keberkahan, dan semua sahabat mengambil makanan itu dan semuanya kebagian. Yang menurut logika tidak mungkin makanan sedikit sekecil itu mencukupi orang dengan jumlah yang sangat banyak. Seperti yang terjadi dalam beberapa kali, ya, diantaranya adalah ketika perang Ahzab, Nabi mendapatkan hadiah dari sahabatnya seekor kambing, lalu Nabi bagi-bagi kepada seluruh sahabatnya yang jumlahnya lebih dari 1000 orang, ya, dan itu kemudian mereka makan semuanya, dan ya, semuanya kenyang dan kebagian. Prinsip mereka adalah fahum minni wa ana minhum. Mereka bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Jadi gotong royong menjadi satu rasa, satu nasib, ya, satu penderitaan, dan itu adalah ajaran Islam. Al-Imam Al-Aini mengatakan bahwa ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan fihi fadilatul itsari wal muwasati. Dalam hadis itu menunjukkan adanya fadilah itsar. Ya, ada keutamaan itsar dan al-muwasah. Muwasah itu ya saling menyayangi, saling mencintai. Kemudian hadis yang kedua adalah Nabi bersabda, ta'amul itsnaini kafi ats-tsalatsah. Makanan untuk 2 orang mencukupi 3 orang. Wa ta'amus tsalatsati kafi al-arba'ah. Makanan 3 orang mencukupi 4 orang. Ya. Dalam riwayat itu riwayat Bukhari, riwayat Muslim ada tambahannya, ta'amul wahidi yakfil itsnain. Makanan untuk 1 orang bisa mencukupi 2 orang. Hadis ini kata Al-Imam Al-Muhallab, ya kan, bahwasanya hadis ini adalah merupakan anjuran, ya, al-haddu 'alal mukaramati fil akli, anjuran untuk ya makan bersama-sama, ya, bukan makan sendirian, tapi mengajak saudaranya yang belum mendapatkan makan untuk makan bersama. Jadi kalau kita misalnya kerja di kantor, beli makan di warung, maka kita belikan makanan ya, untuk tenaga keamanan, untuk tenaga kebersihan dan sebagainya. Ya. Dan wal muwasati, dan anjuran untuk saling gotong royong atau saling mencintai, wal itsari 'alan nafsi, dan anjuran untuk itsar atas diri sendiri. Kemudian macam-macam itsar, ada 2 macam. Itsar terhadap Khaliq, Allah Sang Maha Pencipta. Ada itsar yang berkaitan dengan makhluk. Yang kita ceritakan dari tadi itu adalah itsar kepada makhluk. Ternyata ada itsar kepada Khaliq. Itsar kepada Khaliq, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, adalah ya, itsaru ridahu ala ridha ghairihi, mendahulukan untuk mendapatkan ridha dari Allah daripada ridha dari manusia. Ya. Kalau kita dihadapkan pada 2 perbuatan, yang satu diridhai oleh Allah, yang satu ya hanya diridhoi oleh manusia tapi tidak diridhoi oleh Allah.
maka tentu yang kita pilih adalah ridho Allah, walaupun manusia tidak ridho. Termasuk barangkali sekalipun orang tua kita enggak ridho, tapi Allah ridho, kita lebih mengutamakan ridho Allah daripada ridho manusia, termasuk orang tua kita. Seperti yang Allah firmankan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua kamu mengajak kamu, memaksa kamu untuk mensyirikkan Allah, untuk menyekutukan Allah, maka jangan kamu taati kedua orang tua kamu itu. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kamu pergauli orang tua kamu dengan baik. Jadi kalau orang tua memerintahkan kepada kita untuk berbuat maksiat, ya, dan maksiat itu tidak diridhoi oleh Allah, maka jangan kita lakukan, ya. Kita harus mengutamakan ridho Allah daripada ridho manusia, termasuk itharu hubbihi ala hubbi ghairih, mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada selain Allah, ya. Maka Nabi mengatakan, ya, Nabi mengatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal di mana kalau orang memiliki 3 hal maka ia telah merasakan manisnya iman. Di antaranya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lainnya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah benar iman kalian hingga kalian menjadikan aku sebagai orang yang lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Jadi mendahulukan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah daripada cinta kepada selainnya. Demikian pula mendahulukan rasa takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Nah, kita seringkali mendahulukan takut kita kepada manusia, tidak takut kepada Allah, ya. Seperti ada orang yang mengancam atau mengajak kita untuk korupsi. Kita takut, ya, kalau tidak dipenuhi ajakannya, kita dimarahi, kita dipecat, dikurangi gaji dan lain sebagainya. Padahal ajakan itu, ya, menghilangkan rasa takut kita kepada Allah, ya. Atau kita melihat ada saudara kita, ada atasan kita, ada tetap teman kita yang melakukan, ya, kerugian kepada orang lain, lalu kita takut untuk memberitahukan dan menghentikannya, ya. Tidak takut kepada Allah, ya. Takutnya hanya kepada manusia, maka ini berarti kita belum bisa mendahulukan takut kita kepada Allah daripada takut kita kepada manusia. Dan hal-hal yang lainnya, mendahulukan dalam hal, ya, tunduk, patuh, ya kan, kepada Allah daripada yang lainnya, ya kan. Mendahulukan permohonan, permintaan kepada Allah daripada minta-minta, mohon-mohon kepada manusia. Ini itsar kepada Sang Khaliq, ya kan. Yang kedua adalah itsar yata'allaqu bil khalqi, itsar yang ada kaitannya dengan makhluk. Dan ini yang tadi kita sebutkan. Kemudian Al-Imam atau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan itsar yang ada kaitannya dengan makhluk ini ada 3 macam. Hukumnya itu ada 3 macam. Yang pertama, tidak boleh kita itsar, dilarang kita itsar. Yang kedua, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama antara makruh dengan mubah.
hukum makruh, hukum itsar itu makruh atau mubah. Yang ketiga adalah itsar yang bersifat atau yang berhukum mubah, bahkan mendekati atau bahkan hukumnya adalah sunnah. Ya, antara mubah dan sunnah. Itsar yang dilarang adalah antu'thira khairaka bima yajibu 'alaika syar'an. Mendahulukan orang lain dalam melakukan kewajiban secara syariat. Jadi ada kewajiban yang Allah berikan kepada kita, lalu kita mendahulukan orang lain dalam melaksanakan kewajiban itu, mengalahkan kita, itu dilarang. Seperti misalnya saya belum haji, teman saya belum haji, uang yang saya pakai untuk haji saya berikan kepada teman saya yang belum haji, itu kan wajib, ya kan? Maka itu dilarang. Kalau dalam masalah kewajiban, kita harus mendahulukan diri kita terlebih dahulu sebelum orang lain. Demikian pula hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kewajiban. Ya, misalnya kita punya kewajiban sholat, orang punya kewajiban sholat. Pakaian yang kita punya untuk menutupi aurat cuma ada satu. Ya. Kemudian waktu sholat tinggal sedikit, tinggal 5 menit. Kalau dikerjakan secara bergantian nggak cukup, ya, maka jangan berikan pakaian itu kepada orang lain. Pakai dulu oleh kita, ya, karena ini kewajiban. Setelah itu baru kemudian berikan kepada orang lain. Demikian pula misalnya ada dua orang akhwat hanya punya baju untuk menutupi aurat, ya berhijab, cuma ada satu, maka pakai sendiri. Jangan diberikan kepada orang lain dengan alasan itsar. Sementara tidak ada pakaian yang lain yang bisa menutupi aurat kita. Jadi dalam urusan kewajiban maka tidak diperbolehkan kita itsar. Yang kedua adalah makruh atau mubah. Makruh. Dan ini pendapat mayoritas ulama, hukumnya adalah makruh. Ada satu kaidah dalam kaidah fikih, ya kan? Al-itharu fil qurabi makruhun. Itsar dalam masalah-masalah ibadah itu adalah makruh. Kalau ibadahnya wajib, makruh artinya makruhu tahrim, ya haram. Kalau dalam urusan ibadah secara umum bukan wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, maka makruh hukumnya, ya, makruh tangzih, makruh tapi tidak haram, ya kan? Nah, itsar yang memiliki hukum makruh atau, ya, minimal adalah mubah, atau ya minimal atau maksimal ya mubah, adalah itsar fil umuril mustahabbah, itsar dalam hal-hal yang disunnahkan. Ya. Setiap ada kebaikan yang ada di hadapan kita dan peluangnya hanya satu orang, maka ini adalah kesempatan beribadah yang hukumnya adalah sunnah, maka jangan berikan kepada orang lain, ambil sendiri. Ya. Jadi misalnya azan adalah satu amalan yang sunnah kita lakukan, yang kata Nabi, ya, kalau orang mengetahui betapa besar pahala azan, termasuk juga shaf yang pertama, ya kan, dan ia tidak bisa mendapatkannya kecuali harus diundi, maka dia pasti mau berundi dengan saudara-saudaranya demi untuk mendapatkan kesempatan untuk azan yang hanya kesempatannya cuma satu orang saja yang azan. Nggak bisa adzan gantian, ya kan? Atau shaf yang pertama cuma ada satu shaf, tinggal tersisa shaf yang pertama satu, yang memperebutkan lebih dari satu. Jangan persilakan orang, ya kan? Silakan Pak, bapak aja yang depan, ya. Tapi ambil terlebih dahulu. Kalau harus misalnya sama-sama ngotot, suit lastahamu, diundi itu, ya.
Siapa yang berhak untuk mendapatkan sof yang pertama tadi, yang tersisa satu tadi? Jadi dalam masalah ibadah maka hukumnya makruh, jangan diberikan kepada orang lain. Atau hukumnya tadi, ya kan, minimal adalah mubah. Kalau nggak makruh, mubah, ya kan. Ya. Boleh memberikan kesempatan orang untuk beribadah, ya kan. Ya, tapi pendapat yang mayoritas adalah makruh, ya kan. Ini dalam hal urusan yang mustahabbah, ya kan. Ya kalau kemudian ada peluangnya masing-masing, ya nggak ada ithar di situ. Ya. Ada dua orang, tempatnya dua posisi, ya itu nggak ada ithar. Ya. Tapi kalau kesempatannya hanya untuk satu orang yang memperebutkannya banyak, maka jangan berikan kesempatan itu kepada orang lain. Ya kan? Ada satu mushaf, kita ingin baca, orang pengen baca, ya kan? Maka ambil duluan mushafnya, jangan berikan kepada orang lain. Ya kan? Ini namanya ithar dalam hal-hal yang disunnahkan. Ya kan? Kemudian yang terakhir adalah mubah, bahkan bisa bernilai mustahab atau sunnah, ya kan? Sunnah. Ini adalah ithar dalam urusan-urusan, ya, selain ibadah, urusan-urusan duniawi, ya, yang tadi kita sebutkan, ya, memberikan pertolongan, bantuan kepada orang lain, ya kan? Dalam urusan-urusan duniawi, maka itu hukumnya adalah, ya, mustahab atau mubah yang kemudian qad yakunu mustahabban, bisa jadi itu adalah hukumnya adalah sunnah, ya kan? Karena itu dianjurkan oleh Nabi, maka tentu hukumnya adalah sunnah, ya kan? Tidak hanya sekedar mubah, karena kalau mubah tidak mendapatkan pahala, ya kan? Karena ini adalah mendapatkan pahala, maka hukumnya adalah sunnah. Kemudian ithar yang berkaitan dengan makhluk ini, ya, hendaknya diiringi oleh rambu-rambu. Ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah alla yudayyi'a 'alal mu'thiri waqtahu. Jangan sampai perbuatan ithar ini menyebabkan kesia-siaan waktu, menyebabkan waktu kita sia-sia, waktu kita habis untuk tadi mendahulukan orang lain, dalam urusan mendahulukan orang lain. Banyak amalan-amalan yang kemudian tidak kita lakukan karena tadi habis untuk melakukan ithar tadi. Alla yatasabbaba fi ifsadi halihi. Hendaknya ithar itu dilakukan tidak sampai menyebabkan diri kita dalam keadaan celaka, ya. Jadi mendahulukan orang lain untuk sehat, kita sendiri celaka, ya kan? Yang ketiga adalah alla yahdima lahu dinahu. Tidak sampai pada, ya, menghinakan agamanya, ya, menghinakan agamanya. Jadi ithar kepada orang lain kemudian menyebabkan, ya, kualitas agamanya itu berkurang, ya kan? Yang keempat adalah alla yakuna sababan fi saddi tariqi khairin 'alal mu'thir. Ithar itu tidak kemudian menyebabkan tertutupnya pintu, ya, untuk melakukan kebaikan. Tidak boleh menjadikan kita kemudian terkunci, tidak bisa melakukan kebaikan. Nah, ini rambu-rambu yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan ithar. Jadi ada syarat-syaratnya, ya kan? Kemudian hal-hal yang bisa menyebabkan kita, jam berapa ini? Kurang. Menyebabkan kita tidak melakukan ithar. Jadi apa saja yang menghalangi kita untuk ithar? Pertama adalah dha'ful imani wal yaqini, lemahnya iman dan keyakinan kita, ya. Kita berpikir kalau memberikan kepada orang lain atau berkurang kita, nanti makan apa, nanti kebutuhan kita bagaimana,
Ya. Itu kan lemah keyakinan kita. Karena Allah menjanjikan kalau kita mau berinfak kepada orang lain, Allah akan ganti. Hal-hal semacam ini seringkali lalai kita, ya kan? Raib dari pikiran kita. Ya. Seringkali kalau kita memberi orang lain, yang terbayang oleh kita adalah berkurang harta kita. Padahal hitungan-hitungan Allah nggak demikian. Hitungan Allah ketika kita memberi maka akan bertambah. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menumbuh kembangkan sedekah, ya kan? Dan itu menjadi sebab kenapa kita tidak itsar. Lemahnya iman, lemahnya keyakinan. Lalainya kita terhadap wallahu khairur raziqin. Allah sebagai ya, pemberi rezeki yang terbaik. Mana qasamalun min shadaqatin, harta kita tidak mungkin akan berkurang karena sedekah yang kita berikan. Yang kedua adalah penyebab kita tidak itsar adalah asyuhu al-muta', sifat pelit yang diperturutkan. Sifat pelit, setiap orang dalam dirinya ada benih-benih sifat pelit. Sehingga sifat pelit yang ada dalam diri kita itu kalau kita turuti, kalau kita ikuti, ya, bukan kita singkirkan, maka itu yang akan menjadikan kita, ya, yang akan menghalangi kita dari perbuatan itsar. Lalu apa yang menyebabkan kita bisa, ya, meningkatkan semangat kita untuk itsar, ya kan? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang menyebabkan kita terdorong untuk melakukan itsar adalah pertama, raghbatul abdi fi makarimil akhlaqi wa ma'aliha. Kecintaan seorang hamba terhadap akhlak-akhlak yang mulia. Kegemaran seorang hamba kepada, ya, akhlak-akhlak yang tinggi, dan itsar adalah akhlak yang sangat tinggi yang dimiliki oleh seorang muslim. Fa inna min afdhali akhlaqir rajuli wa asyrafiha wa a'laha al-itsar, kata Ibnu Qayyim. Sesungguhnya di antara akhlak seseorang yang paling afdol, paling mulia, paling tinggi adalah al-itsar. Yang kedua adalah an-nufratu min akhlaqil li'ami, ya, wa maqtis syuhi wa karahatihi lahu. Yang menyebabkan atau yang mendorong kita untuk melakukan itsar adalah keinginan kita untuk menjauhi akhlak-akhlak yang buruk, menjauhkan diri dari, ya, murka Allah terhadap orang bakhil, ingin terhindar dari murka Allah terhadap orang bakhil. Itu adalah, ya, sarana-sarana yang bisa kita lakukan untuk itsar. Yang terakhir adalah beberapa contoh, ya, terkait dengan itsar yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Di antara contohnya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ketika Rasulullah mendapatkan pakaian yang sangat bagus, ya, namanya al-burdah, yang ditenun dengan tenunan yang sangat indah, sangat baik, ya kan, ya, yang diberikan hadiah, ya, oleh seorang perempuan yang diberikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pakai pakaian itu dengan sangat, ya, gembira, ya kan. Dan Nabi memang butuh dengan pakaian tersebut. Lalu Nabi kemudian bertemu dengan para sahabat. Faqala rajulun minal qaumi, lalu ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, ya, uksuniha, ya Rasulullah, pakaikanlah pakaian itu kepadaku. Jadi pakaian
yang disenangi oleh Nabi. Nabi butuh, Nabi gembira sekali setelah dikasih hadiah orang, gitu kan. Ada orang yang kemudian minta, ya Rasulullah, uksuniha, ya, berikanlah kepadaku, ya kan. Qala na'am, maka Nabi mengatakan, iya, saya berikan pakaian ini kepadamu, ya kan. Maka ini sebagai salah satu contoh bagaimana ithar Nabi kepada sahabatnya, ya. Kemudian yang kedua, contoh ithar dari sahabat, satu saja. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi menjadi, ya, menjadi tamu dari Nabi. Tapi Nabi ketika bertanya kepada istrinya untuk menanyakan ada nggak makanan yang bisa disajikan kepada laki-laki ini, ternyata nggak ada. Maka Nabi kemudian menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamu saya? Datanglah seorang laki-laki Ansor, ya Rasulullah, saya yang akan menjamu tamu engkau ini. Dibawalah laki-laki itu, ya, oleh sahabat ini, dibawa ke rumahnya, bertemu dengan istrinya, lalu istrinya ditanya, ya, apa yang kamu, ya, miliki? Kamu punya makanan apa? Ya kan? Muliakanlah tamu Rasulullah ini. Kata istrinya, ma indana illa qutu sibyani. Kita nggak punya apa-apa kecuali makanan buat anak-anak kita saja. Kata suaminya, persiapkanlah makanan itu, ya, lalu nyalakanlah lampu di rumah dan tidurkanlah anak-anakmu kalau dia ingin makan. Dan istrinya ngikutin saran atau permintaan dari suaminya ini. Dia siapkan makanan, dia nyalakan lampu, dia tidurkan anak-anaknya, ya. Tsumma qamat, lalu dia berdiri mendekati lampu yang dinyalakannya, seakan-akan ingin membetulkan lampu itu, ya, yang dikira rusak padahal tidak rusak. Jadi lampu nyala, kemudian dideketin, dipegang-pegang, fa'atuhu, lalu lampunya dimatikan. Lalu suami istri ini memperlihatkan kepada tamunya itu bahwa keduanya ini sedang makan dengan cara mengeluarkan suara-suara seperti orang makan, ya kan? Dalam kegelapan tentu tidak bisa melihat dia makan ataukah tidak, tapi tamunya ini mendengar suara-suara yang menunjukkan bahwa suami istri ini sedang makan, ya kan? Lalu malam itu mereka tertidur dalam keadaan lapar. Di pagi hari sang suami ini datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah kemudian mengatakan, dhahikallahu al-lailata ala fi'alikuma. Tadi malam itu Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat perilaku kalian, melihat tingkah laku kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi satu keluarga butuh makanan, dia rela lapar demi untuk menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah, ya, beberapa contoh tentang ithar. Tentu akan kita temukan banyak lagi contoh-contoh para ulama salaf yang berkaitan dengan hal ini. Namun dalam waktu yang sempit ini kita akhiri kajian kita dan kita berikan barangkali ada satu atau dua pertanyaan, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, ada dua pertanyaan. Monggo. Terkait Ikhwan, yaitu anak mulia bagi seseorang. Dalam keseharian, saya masih melihat Ikhwan itu dilakukan banyak garis keturunan, ya. Misalkan orang tua memberikan makanan kepada anaknya. Padahal kita tahu orang tua itu sebenarnya masih lapar dan ingin, tapi dia menurunkan kepada anaknya. Apakah ini nilai ibadahnya sama kepada kita kepada orang lain? Kemudian yang kedua, terkait dengan ibadah tadi disebutkan Ustaz, kalau seandainya dia belum melakukan misalkan haji tadi, jangan memberikan kepada orang lain. Tapi ini berbeda
Jadi ada anak muda yang masih banyak waktu dan kesibukannya, dia memberikan haji terlebih dahulu kepada orang tuanya. Memang orang tuanya itu memang tidak kemampuan untuk berhaji, tapi anak itu memberikan kepada orang tuanya tazawwur. Apakah itu tidak ada nilai ibadahnya yang tadi disebutkan Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini aja pertanyaannya ya. Baik, yang pertama, orang yang memberikan infak atau sedekah kepada keluarganya, seorang ibu kepada anaknya, orang tua kepada anaknya, maka dia mendapatkan pahala dua, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Sehingga orang tua yang rela lapar demi anak-anaknya, maka dia melakukan ithar plus silaturahim. Jadi silaturahim itu tidak hanya sekedar saudara jauh atau saudara ke samping. Silaturahim itu juga kepada orang tua, orang yang terdekat. Sehingga kalau kita bicara silaturahim itu biasanya membahas bagaimana kita bersilaturahim kepada orang tua, kepada anak, ya, kepada garis ke atas dan ke bawah. Itu jauh lebih diutamakan. Seperti cerita seorang sahabat perempuan datang kepada Nabi, ya, hanya diberikan 3 kurma karena dia membawa 2 anaknya. Lalu ketika anaknya sudah selesai makan kurmanya masing-masing, seorang ibu tinggal 1 kurma untuknya diberikan kepada anaknya, ya kan? Maka apa kata Nabi? Wajabat lahal jannah. Wanita yang seperti itu, yang mendahulukan anaknya daripada dirinya, dia wajib masuk surga, ya kan? Yang kedua adalah haji seorang anak kepada orang tuanya. Kalau dia yakin bahwa nanti dia bisa haji, ya, bahwa dia mampu untuk berhaji di kemudian hari, maka ini bukan ithar dalam ibadah, tapi ini adalah ithar masalah waktu, ya, masalah waktu. Jadi dia mendahulukan haji secara waktu kepada orang tuanya, karena orang tuanya sudah tua, nggak bisa ditunda-tunda lagi, sementara dia masih punya waktu yang panjang, yang dia yakin bahwa dia nanti bisa berhaji, ya kan? Maka itu diperbolehkan, karena ini itharnya adalah masalah waktu, bukan ithar masalah haji. Yang nggak boleh adalah kalau itu satu-satunya harta yang dimiliki dan nggak mungkin dia akan bisa melaksanakan haji di kemudian hari, ya kan? Maka diutamakan untuk dirinya, bukan kepada orang tuanya. Apalagi sekarang ini misalnya, ya kan, seorang anak umurnya 40 tahun, ibunya umur 80 tahun, punya uang cukup untuk haji hanya tahun itu. Dan kalau dihitung misalnya nunggunya 40 tahun, dia nggak bisa haji, ya kan dia umur 40 tahun. Kalau nunggunya 40 tahun kan berarti 80 tahun baru dia bisa berhaji. Itu juga kalau ada umur, gitu kan. Nah, bayangan seperti itu jangan diberikan kepada orang tua, untuk diri sendiri, ya kan. Daftarkan sendiri, ya kan. Nanti karena orang tua nggak wajib haji. Orang tua itu tidak wajib haji karena dia tidak mampu. Orang anaknya mampu, tapi kan orang tuanya nggak mampu. Itu harta anaknya, bukan harta orang tuanya. Dan kalau seandainya kemudian sampai akhir hayatnya dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji, bisa dibadalkan. Apalagi kalau udah tua, juga hajinya nggak maksimal, ya, bisa kenapa-napa nanti pergi hajinya, atau bisa jadi malah hajinya nggak sah karena sudah sangat tuanya, ya, karena ada rukun-rukun yang kemudian ditinggalkan. Ya, misalnya pas lagi haji, pas tanggal 9 dia nggak bisa wukuf misalnya karena sakit, panas terik yang luar biasa, malah nggak kuat dan sebagainya, ya. Jadi lihat situasinya. Kalau usianya masih 20 tahun, ya kan, dan dia atau 30 tahun, dia berpandangan kalau diberikan kepada orang tuanya, dia di kemudian hari akan mampu untuk berhaji, nggak apa-apa diberikan kepada orang tuanya. Karena apa tadi? Masalah waktu saja. Ini bukan yang dilarang, itu adalah ketika dia hanya mendapatkan satu kesempatan, ya kan, lalu diberikan kewajiban itu kepada orang lain, dia tidak sama sekali bisa melakukan kewajiban itu, maka itu yang dilarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi, silakan Pak. Iya, setelah Bapak ini. Iya, ya monggo Bu, silakan Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi orang yang sudah punya biaya haji ternyata kemudian sakit, butuh biaya untuk pengobatan, mana yang didahulukan? Maka tentu yang didahulukan adalah untuk hifdzun nafsi terlebih dahulu, menjaga jiwanya terlebih dahulu. Jadi digunakan dulu untuk berobat. Karena kalau kemudian dipaksa untuk haji dalam keadaan sakit juga belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji. Maka jika uangnya tidak cukup untuk melakukan dua-duanya, maka utamakan untuk pengobatan terlebih dahulu. Gitu Bu ya. Ya. Kalau untuk orang tuanya, uang anaknya, orang tuanya sakit, mana yang didahulukan? Ya, ini antara birrul walidain dengan haji. Kalau untuk ONH ya, untuk ONH, kalau ONH kan bisa tidak harus sekarang, artinya bisa didahulukan orang tuanya terlebih dahulu, bayarnya bisa nanti bayar lagi setelah orang tuanya sembuh atau orang tuanya barangkali tidak sampai sembuh karena sakitnya sangat parah. Apakah pahalanya sama? Ya. Pahalanya dengan haji, apakah bisa mengganti? Tentu tidak bisa menggantikan. Ya kan? Tapi pahala birrul walidain itu memiliki pahala sendiri. Ya kan? Memiliki pahala sendiri. Kalau seandainya kemudian menolong orang tuanya menyebabkan dia tidak bisa haji sama sekali, uangnya digunakan untuk menolong orang tuanya sehingga tidak bisa haji, maka itu sudah mendapatkan pahala haji. Mendapatkan pahala haji, bukan mendapatkan gugur kewajiban haji. Karena ketika ada kesempatan lagi nanti dia bisa haji. Jadi mendapatkan pahala haji beda dengan gugurnya kewajiban haji. Maksudnya adalah ya, apa yang dia lakukan itu sama dengan pahalanya melakukan ibadah yang tertunda karena menolong orang tua tadi. Sama dengan gini. Ada orang mau berangkat haji atau ada orang mau pergi jihad di zaman Nabi itu. Lalu ditanya, "Ahayyun walidaka?" Orang tua kamu masih hidup? Kata orang itu, masih. Yang bantu dia dalam kesehariannya siapa? Saya. Kalau kamu pergi, terus siapa yang nolong orang tua kamu, bantu orang tua kamu? Ya nggak ada. Apa kata Nabi? Fafihima fajahid. Berjihadlah kamu untuk membantu orang tuamu. Udah nggak usah perang. Kamu jihad kamu di rumah aja, bantu orang tua. Jadi orang ini bisa mendapatkan pahala jihad karena apa? Bantu orang tua. Ini sama dengan yang tadi. Ya, kita tidak bisa berhaji disebabkan karena bantu orang tua, maka kita bisa mendapatkan pahala haji. Tapi kewajiban haji belum gugur. Kalau nanti kita kemudian dapat uang lagi mencukupi untuk biaya haji kita, maka wajib lagi haji itu bagi kita. Jadi kita bisa mendapatkan 2 kali haji beneran ya, dengan haji pahala haji membantu orang tua. Itu Bu ya. Silakan. Cukup baik. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.